Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Mulatin Riawaru dengan NIM 23030650146 dari kelas D jurusan fisioterapi. Yang terhormat Bapak Khairul Fadli Mutar Lutfi M, Sarjana Farmasi Magister Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik. Saya di sini ingin memaparkan materi selaku tugas yang diberikan dari Bapak yang berjudul ibuprofen. Maka dengan hal itu saya mulai pembahasannya. Hal yang akan saya bahas dalam video ini antara lain deskripsi ibuprofen, indikasi ibuprofen, dosis ibuprofen, jenis-jenis ibuprofen, farmakodinamik ibuprofen, farmakokinetik ibuprofen, dan efek samping dari ibuprofen. Latar belakang atau sejarah dari ibuprofen. Ibuprofen ditemukan pada tahun 1961 oleh ilmuwan Inggris Stewart Adams. Obat ini dikembangkan sebagai alternatif yang lebih aman untuk aspirin dalam mengatasi rasa sakit dan peradangan. Ibuprofen menjadi salah satu obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang paling umum ditemukan di dunia dan telah menjadi obat populer untuk meredakan nyeri dan peradangan ringan hingga sedang. Itulah tadi sejarah singkat tentang ibuprofen. Kita masuk ke yang pertama, yaitu deskripsi ibuprofen. Ibuprofen adalah obat untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam dan memiliki efek anti radang. Ibuprofen termasuk obat keras dan kategori obat antiinflamasi non-steroid. Selanjutnya, indikasi ibuprofen. Ibuprofen sebagai obat inflamasi untuk berbagai penyakit seperti rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan juga juvenile rheumatoid arthritis. Ibuprofen dinilai memiliki aktivitas dalam penanganan pendek ductus arteriosus atau PDA pada bayi prematur. Selanjutnya adalah dosis ibuprofen. Dosis untuk orang dewasa 200 hingga 250 3-4 kali sehari. Dosis untuk anak-anak usia 1 hingga 2 tahun 50 mg 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia 3-7 tahun 100 hingga 125 mg 3-4 kali sehari. Dan untuk anak-anak usia 8 hingga 12 tahun 200 hingga 250 mg 3-4 kali sehari. Dosis untuk osteoartritis dan artritis rheumatoid yaitu 1200 hingga 1800 mg 3 kali sehari. Dosis untuk eksaserbasi akut maksimalnya itu 2400 mg per hari. Tapi jika keadaan sudah stabil, dianjurkan meminum 1800 mg per hari. Ibuprofen memiliki berbagai jenis kemasan. Yang pertama ada tablet ibuprofen 200 mg, itu termasuk golongan obat bebas terbatas. Kelas terapinya itu antiinflamasi non steroid. Terus kandungannya ini 200 mg. Yang kedua ada tablet ibuprofen 400 mg. Obat ini tergolong obat keras. Kelas terapinya yaitu antiinflamasi non steroid. Terus kandungannya itu 400 mg. Yang ketiga kapsul ibuprofen. Kapsul ibuprofen ini termasuk golongan obat keras. Kelas terapinya itu antiinflamasi non steroid. Kandungannya itu ibuprofen 400 mg. Tapi ada juga yang 200 mg. Yang keempat suspensi atau sirup ibuprofen.
Obat ini termasuk golongan obat bebas terbatas. Kelas terapinya itu antiinflamasi non-steroid dan kandungannya 100 mg per 5 mili atau 200 mg per 5 mili. Selanjutnya, farmakodinamik ibuprofen. Ibuprofen berfungsi sebagai inflamasi, analgesik, dan antipiretik dengan menghambat produksi prostaglandin dan tromboksan. Mekanisme kerjanya termasuk menghambat aktivitas enzim sikloksigenase 1 dan 2, mencegah akumulasi dan adesi sel darah putih, menghambat produksi leukosit inflamasi, dan mengendalikan produksi bahan kimia inflamasi. Sebagai antipiretik, ibuprofen mengendalikan produksi interleukin -1 dan menghambat produksi bahan kimia pirogen endogen. Untuk mengendalikan rasa nyeri, ibuprofen menghambat produksi prostaglandin dan nitrit oksida serta meningkatkan produksi zat analgesik endogen. Selanjutnya adalah farmakokinetik ibuprofen. Yang pertama, absorpsi. Ibuprofen cepat diabsorpsi per oval dengan bioavailabilitas 80%. Ibuprofen listen per gram diabsorpsi lebih cepat daripada asam ibuprofen. Puncak konsentrasi ibuprofen terjadi pada 45 hingga 90 menit. Makanan tidak mempengaruhi bioavailabilitas dan antasida tidak mempengaruhi absorpsi ibuprofen. Yang kedua, mekanisme. Ibuprofen secara cepat di metabolisme dalam hati, menghasilkan metabolit-metabolit seperti asam propionat, fenilhidroksimetilpropil, dan asam propionik, fenilkarboksipropil. Yang ketiga, distribusi. Ibuprofen didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, terutama berkonsentrasi dalam cairan sinovial. Keberadaan ibuprofen dalam cairan sinovial adalah lebih lama daripada dalam plasma. Obat ini terikat pada protein sekitar 90 hingga 99%, terutama dalam albumin. Yang keempat, eliminasi. Waktu paruh obat dalam serum adalah 1-8 hingga 2 jam setelah dosis terakhir. Ibuprofen dekskresi sepenuhnya dalam 24 jam. Sekitar 45% hingga 79% dosis diabsorpsi diekskresikan melalui urin. 1% adalah bentuk bebas ibuprofen dan 14% adalah bentuk terkonjugasi. Yang terakhir adalah efek samping. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan obat ini adalah perut kembung, mual dan muntah, diare atau malah sembelit, sakit mah, pusing, dan sakit kepala. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya paparkan adalah ibuprofen adalah obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, peradangan, dan demam. Namun, penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi dapat meningkatkan resiko efek samping seperti mual, diare, hingga sakit kepala. Maka sebaiknya digunakan sesuai anjuran dokter dan dihindari pada kondisi tertentu seperti penyakit lambung atau riwayat alergi terhadap NSAID. Inilah yang sempat saya paparkan dalam materi yang saya bawakan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.